Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kau Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar dari Lee Ka-shing, orang terkaya di Hong Kong ya, dan juga di Asia. Kita akan belajar cara berpikirnya. Salah satunya adalah ada uang, ini ya, uang yang kita semakin habiskan, maka kita akan semakin dapat lebih banyak. Aneh ya, tapi setelah yang satu ini. Oke teman-teman, seperti pada umumnya kalau kita ngomongin habisin duit ini kan paling gampang kan. Nah, apalagi anak muda beli sana, beli sini, ya kan, beli baju yang outfitnya mahal, ya kan, mau beli mobil yang mahal, mau beli jam tangan yang mewah dan lain-lain. Sangat gampang untuk menghabiskan uang. Tapi ternyata ada jenis uang teman-teman yang semakin kita habiskan, maka kita akan mendapatkan uang yang akan lebih banyak lagi. Aneh ya? Tapi ini sudah terbukti dan sudah diriset dan sudah betul-betul diterapkan dalam kehidupan para miliarder, para triliuner. Mereka tuh punya penghasilan yang sangat besar, punya uang yang sangat banyak karena mereka menerapkan ilmu ini. Mereka habiskan uang ini di dalam hal-hal tertentu, termasuk yang akan saya sharingkan pada hari ini. Nah sebelumnya teman-teman jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Oke langsung aja teman-teman. Jadi yang pertama yaitu untuk orang tua. Ya, uang mungkin sedekah kita untuk orang tua. Tetapi satu hal, saya pernah ajarkan kepada tim saya, kepada tim reseller saya, ketika kita mungkin hari ini mendapatkan income, pemasukan, dapatkan gaji misalnya gitu. Pertama kali yang harus kita pikirkan adalah berapa uang yang kita bisa berikan untuk orang tua kita. Ya. Jadi karena kita ini kan sebagai anak kita diberi makan ya, waktu kecil kita diberi kehidupan, ya kan, diberi sekolah, dibiayai sekolah dan lain-lain. Ya, otomatis ini hal kecil kita membalas mereka dengan uang yang kita miliki. Pak, kalau orang tua kita mampu gimana? Kalau orang tua kita kaya gimana? Orang tua kita punya uang ya kan, punya bisa berlebih gitu. Ya, paling mudah adalah sedekah waktu. Contoh saya pribadi teman-teman, saya selalu meluangkan waktu untuk seminggu sekali minimal itu ya. Kalau bisa seminggu 2 kali atau 3 kali untuk bisa ngobrol dengan orang tua, untuk bisa makan malam bersama, untuk bisa atau enggak makan siang bersama. Intinya adalah bisa ada sempatkan waktu untuk ngobrol bersama mereka. Nah, karena apa? Karena mereka mampu ya, mereka bisa punya duit ya, contohnya mereka bisa banyak kebebasan sebetulnya, tapi yang mereka butuhkan apa sih? Yang mereka butuhkan itu waktu bersama dengan anak cucu mereka, waktu bersama keluarga. Itu jauh lebih mahal, jauh lebih berharga ya. Dan ini apa ya, sebagai bentuk bakti kita kepada mereka ya, bakti kita kepada mereka. Dan bentuk bakti yang kecil itu ketika kita menafkahi orang tua kita, memberi uang, ya, memberi makan, kita bisa memberi waktu. Tetapi bentuk bakti yang lebih besar lagi adalah ketika kita merawat orang tua kita, yang lagi sakit contohnya. Ya, saya beberapa hari yang lalu ya ada kakek saya itu juga masuk di rumah sakit teman-teman, ya kan. Ya, saya bersyukur banget gitu karena saya punya kesempatan untuk bisa merawat orang tua, untuk bisa merawat kakek saya, untuk bisa merawat ketika lagi sakit. Karena mungkin banyak orang nggak punya kesempatan yang sama. Bukan berarti kita, wah orang tua kita sakit kita seneng gitu, bukan. Tapi kesempatan untuk merawat orang tua ketika mungkin mereka lagi di posisi yang sakit atau lagi down, itu jauh lebih berharga. Itu harta yang paling berharga teman-teman, supaya kita bisa memiliki bentuk bakti kepada mereka. Ini adalah bentuk balasan kasih mereka kepada kita, ya kan? Kita mengasihi mereka, ya kita balas kebaikan dan kasih mereka dengan merawat mereka. Yang kedua yaitu uang untuk pengembangan diri. Ya maksudnya Anda bisa ikut seminar, apalagi sekarang seminar online, ya kan, Anda bisa ikut pelatihan atau beli buku. Saya selalu sempatkan teman-teman, ya setiap mungkin 3 bulan sekali saya pasti update tentang buku terbaru apa, misalnya tentang digital marketing lah, tentang pengembangan diri, tentang saya selalu baca dari biografi orang sukses gitu ya. Saya selalu suka baca dari orang-orang yang berhasil tuh, mereka cara berpikirnya seperti apa, mereka tuh ngomong apa, mereka tuh cara ngomongnya gimana, mereka tuh cara hidupnya kayak gimana. Nah itu yang penting teman-teman. Jadi ketika kita
menerapkan ilmunya dari buku itu, ya kan, menerapkan bagaimana cara berpikirnya, maka kita akan ketularan gitu ya keberhasilan kita. Buku, makanya kalau ada orang mungkin beli makanan berani mahal, ya kan, beli baju beli mahal, beli fashion beli mahal, tapi beli buku nggak berani, ya kan, beli seminar atau ikut seminar itu juga masih takut-takut. Aduh, saya pikir ini gimana mau berhasil gitu ya. Semua akan indah pada waktunya, katanya gitu. Padahal kalau nggak pernah belajar, nggak pernah diisi, karena ini penting, pengetahuan itu sangat penting ya. Pengetahuan itu power, ya, knowledge is power. Jadi apa yang kita tahu, apa yang kita bisa dapatkan ilmunya itu sangat powerful, ya kan. Kalau kita hari ini masih ya mementingkan yang leher ke bawah, ya kan. Saya selalu ngomong leher ke atas teman-teman, ya kan. Investasi leher ke atas, ya kan. Kita isi buku, kita isi seminar dan lain-lain. Tapi kalau kita selalu investasikan leher ke bawah yang nggak ada nilainya ke depannya, nah itu akan membuat kita ya jadi orang tanpa isi, gitu ya. Mungkin Anda bisa sukses, bisa kaya, tapi untuk mempertahankannya itu butuh knowledge, itu butuh leher ke atas, ya, itu butuh pengetahuan leher ke atas, butuh relasi juga, butuh banyak hal, ya kan. Kalau Anda mementingkan cuma leher ke bawah, ya oke lah, Anda mungkin bisa berhasil dan kaya raya, tetapi untuk mempertahankannya sekali lagi itu butuh yang namanya leher ke atas, ya, isi dengan pengetahuan, ya kan. Saya selalu ajarkan juga ke tim reseller untuk bagaimana menyisihkan uangnya, ya, tadi untuk orang tua pastinya, yang kedua untuk bagaimana baca buku, bisa punya buku yang berkualitas, ya, untuk membangun masa depan yang lebih baik, ya. Apalagi tadi kita belajar dari Lee Ka-shing yang saya sebutkan di awal, Mr. Lee Ka-shing dari Hong Kong. Beliau betul-betul menerapkan ilmu ini, ya, banyak belajar dari seminar, banyak belajar dari orang-orang yang lebih sukses, ya. Beliau ini kan raja properti gitu ya, bisnisnya punya 400 cabang, 400 cabang bisnis di mana-mana, ya. Otomatis kita bisa tahu gitu ya cara berpikirnya Mr. Lee Ka-shing ini gimana, ya kan, orang terkaya di Asia ini gimana. Dan oke, itu yang ingin saya sharingkan teman-teman. Semoga kita hari ini bisa membuka wawasan kita, membuka pikiran kita. Oke, sekarang saatnya saya investasi leher ke atas. Saya bisa berkomunikasi dengan orang yang sukses, saya bisa menangkap cara berpikirnya, saya bisa belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih banyak makan asam garam daripada saya. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, yaitu uang untuk sedekah. Oke, ini saya nggak akan bahas lebih lanjut. Mungkin ini agama apapun pasti mengajarkan kita untuk bagaimana kita bersedekah ilmu, bersedekah uang, bersedekah waktu untuk sesama kita, ya kan. Dan ya itu yang diajarkan oleh mentor saya, ya, Bapak Chandra Putra Negara. Anda tahu, ya, beliau mengajarkan tentang 5B. Salah satunya adalah beramal. Nah, beramal ini dalam bentuk banyak hal, ya, bisa dalam bentuk uang, bentuk tenaga, bentuk waktu. Yang penting adalah kita bisa berikan apa yang kita bisa berikan untuk orang lain, apa yang kita bisa berikan manfaat buat orang lain, supaya orang lain ini bisa merasakan manfaat atau merasakan dampak dalam hidup mereka, ya kan. Ketika kita bisa, mungkin saat ini mungkin Pak, saya ini belum punya uang yang lebih Pak, ya kan, bisa sedekah waktu untuk orang-orang yang Anda kasih, untuk orang-orang sekitar Anda, ya. Anda bisa sedekah tenaga misalnya gitu, ada mungkin tetangga Anda yang butuh bantuan dan lain-lain, itu nilainya sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi thank you teman-teman, semoga bermanfaat, ya. Habiskan uang di tempat-tempat ini, ya, karena jenis-jenis uang inilah yang membuat kita akan mendapatkan uang lebih banyak lagi. Dan semoga bermanfaat. Share ke teman-teman Anda kalau suka video ini. Jangan lupa berikan komentar positif, dan selalu salam hebat luar biasa.